Selat Panjang adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi. Kota ini terletak di pesisir utara Pulau Tebing Tinggi dengan luas wilayah 12,5 km persegi. Dikenal sebagai Kota Sagu, Selat Panjang merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional karena menjadi penghasil sagu terbesar di Indonesia. Perjalanan kali ini saya lakukan bersama Airol, sebutan untuk kendaraan bermotor yang saya tunggangi. Rute ini dimulai dari Jalan Pramuka, seperti di awal video tadi, menuju Desa Gogo Darussalam. Di sepanjang perjalanan, terlihat deretan ruko-ruko yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Berbagai usaha seperti warung sembako, toko pakaian, peralatan rumah tangga, kedai kopi, dan lainnya ramai beroperasi di sepanjang perjalanan yang kita lewati, mencerminkan dinamika ekonomi kota. Di Jalan Al-Air terdapat SPBU yang terletak di sebelah kiri jalan. Di Selat Panjang sendiri hanya ada 2 SPBU yang beroperasi dengan jam buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Memasuki Jalan Pelajar, kita akan langsung disambut oleh gedung Puskesmas Al-Air yang berdiri di sisi jalan. Suasana di sekitar jalan ini cukup ramai dengan lalu lalang kendaraan dan aktivitas masyarakat yang beragam. Sebelum mencapai Simpang Supra, kita akan menjumpai pasar pinggir jalan yang ramai dengan aktivitas jual beli. Pasar ini menjual berbagai kebutuhan memasak seperti sayur, ayam, dan ikan segar. Ikan yang dijual di pasar ini cukup segar karena tidak jauh dari lokasi ini terdapat Desa Insit. Nah, ini adalah Simpang Supra. Desa Insit dikenal sebagai perkampungan nelayan. Jika kita ingin menikmati ikan lome di area ini cukup sering dijual. Namun, tentu saja ketersediaannya
tetap bergantung pada musim tangkapan. Ikan lome dengan dagingnya yang lembut dan cita rasa khas sangat nikmat jika dimasak asam pedas. Perpaduan rasa asam yang segar dan pedas yang menggugah selera membuat hidangan cocok disantap dengan nasi hangat. Tidak heran, banyak warga Selat Panjang yang menjadikan ikan lome asam pedas sebagai menu favorit keluarga. Jika berkunjung ke pasar ini di sekitar Simpang Supra ataupun di pasar lainnya, jangan lupa mencari ikan lome untuk dimasak di rumah. Memasuki kawasan Jalan Perumbi Alai, suasana berubah menjadi lebih asri dan menenangkan. Pohon-pohon dan rumah-rumah penduduk tidak terlalu rapat, menciptakan kesan perkampungan yang nyaman dan penuh kehangatan. Suasana ini mengingatkan kita pada rasa pulang kampung, di mana kehidupan berjalan lebih santai dan alami. Di sebelah kiri terdapat pagar berwarna kuning yang menandai lokasi pembangunan kantor Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kantor ini nantinya akan menjadi pusat pelayanan hukum dan penegakan keadilan di daerah. Menariknya, lokasi pembangunan kantor kejaksaan ini bersebelahan langsung dengan gedung Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga menciptakan kawasan strategis bagi institusi penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan keberadaan kedua lembaga ini dalam satu area, diharapkan koordinasi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sepanjang jalan, tampak lahan pertanian masyarakat yang membentang. Banyak warga di daerah ini bercocok tanam berbagai jenis tanaman seperti ubi atau singkong, jagung, pisang, dan tanaman lainnya tumbuh subur di area ini. Di sebelah kiri terlihat TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Hasil panen tidak hanya digunakan untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dijual ke pasar, atau mereka mendirikan pondok di tepi jalan sebagai tempat mereka berjualan. Setibanya di Desa Gogo, kita ditawari 3 jalur untuk menuju penyeberangan. Saya langsung menuju Pelabuhan Kempang, tempat penyeberangan air yang menjadi bagian penting dari transportasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menghubungkan antara daerah yang satu ke daerah yang lain yang dipisahkan oleh sungai, atau antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Biaya penyeberangan di Sungai Perumbi ini
hanya Rp5.000, menghubungkan Desa Gogo dengan Desa Alai. Saya dan Airol langsung menuju Kempang.